Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Khidir Aminullah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Semester 5. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Esensi Al-Quran. Dan juga duduknya saya di sini akan membahas mengenai esensi Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang lingkungan hidup. Lantas, mengapa Al-Quran menjelaskan tentang lingkungan hidup di dalamnya? Di sini ada beberapa faktor yang menjelaskannya. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu adanya saling keterkaitan, adanya saling keterbutuhan antara manusia dengan lingkungan hidup. Lantas, apa pengertian lingkungan hidup itu sendiri? Di sini saya akan mengutip beberapa ahli. Salah satu dari ahli yang mengatakan, salah satunya yaitu Sujono. Beliau berpendapat bahwasanya lingkungan hidup yaitu unsur fisik atau jasmani yang berada di alam, yang meliputi makhluk hidup di dalamnya, seperti halnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu mengenai unsur susunan lingkungan hidup itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur biotik. Unsur biotik yaitu meliputi lingkungan hidup seperti halnya tanah, pohon, dan para tetangga. Lalu yang kedua selanjutnya ada unsur abiotik. Unsur abiotik yaitu meliputi benda-benda yang tidak hidup seperti halnya bangunan, rumah, gedung-gedung, fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang terakhir ketiga yaitu unsur sosial budaya, yang mana unsur sosial budaya ini dapat terbentuk dari aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia, sehingga terbentuknya sebuah sistem yang meliputi nilai, gagasan, dan kenyataan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan hidup. Sebenarnya ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan hidup. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Seperti halnya yang tadi telah dijelaskan, dibahas di awal, bahwasanya salah satu faktor yang menjelaskan kenapa Al-Quran menjelaskan tentang lingkungan hidup dalamnya, yaitu adanya saling keterbutuhan antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, di sini ada 2 perspektif yang menjelaskan bahwasanya manusia saling keterbutuhan, saling keterkaitan dengan lingkungan hidup. Yang pertama ada perspektif dalam keberadaannya, yang mana keberadaan Al-Quran, yang mana keberadaan manusia dengan lingkungan hidup sama-sama keberadaannya, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perspektif dalam fungsinya,
yang mana manusia dalam perspektif fungsinya yaitu sebagai khalifah di bumi ini. Lantas pada dasarnya seorang khalifah harus dapat menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Lalu fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri yaitu untuk memberikan kebutuhan sehari-hari manusia. Itulah yang membuktikan adanya saling keterkaitan, saling keterbutuhan antara lingkungan hidup dan juga manusia. Lalu pembahasan selanjutnya bahwasanya di dalam Al-Quran telah melarang dengan keras kita sebagai khalifah di bumi, kita sebagai manusia jangan sampai merusak alam. Salah ada contoh perbuatan manusia yang merusak alam, yaitu pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah. Lalu ada bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, yaitu seperti banjir karena manusia seringkali membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya ada longsor karena adanya penebangan pohon dengan sembarangan. Itulah salah satu contoh alam yang telah dirusak oleh manusia. Sekian saja dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukron ala kulli ihtimam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.